Shalom, selamat pagi. Saya mendengar beberapa statement yang akhirnya memberikan kesimpulan di dalam pikiran saya, ini statement orang-orang Kristen konyol ini. Karena begini saudara, ada orang-orang Kristen yang berkata, asal kamu masuk Kristen, kalau kamu mati pasti masuk surga. Asal kamu percaya yang bagaimana tidak tahu, karena dari buahnya ternyata percayanya hanya sekedar percaya. Asal kamu percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Orang Kristen bilangnya Tuhan Yesus. Kamu pasti masuk surga. Terus ada lagi yang bilang, asal kamu dibaptis, kamu sudah sah menjadi warga kerajaan surga. Entah dibaptis di sini dia mengerti artinya atau tidak, karena dari buahnya ternyata tidak ada buah pertobatan. Artinya hanya sekedar dibaptis tanpa pertobatan. Saudaraku, ini semua dusta. Bukan asal-asal, gak ada asal-asalan langsung masuk surga, gak ada asal Kristen, asal dibaptis kamu langsung menjadi warga kerajaan surga. No way. Dari mana itu datangnya iman seperti itu? Dari mana kebenaran seperti itu datang? Itu dusta, saudara. Ya, kebanyakan karena statement-statement seperti ini, iman yang mengimani hal-hal yang salah seperti ini akhirnya apa? Membinasakan diri sendiri dan membinasakan orang-orang lain yang mendengarkan, yang akhirnya juga percaya akan hal-hal ini. Berapa banyak orang yang mempercayai hal ini dan berapa banyak orang yang hidup seperti ini? Asal Kristen, asal dibaptis, ya. Yang penting kamu, keluargamu sekarang udah Kristen. Kalau mati aman masuk surga. Siapa bilang? Asal itu nggak akan mendapatkan hidup kekal, saudara. Mari kita buktikan ya. Saya nggak sekedar ngomong, tapi saya memberikan peringatan. Kita sedang memasuki hari-hari masa-masa kesukaran di akhir zaman. Jadi stop bermain-main dengan nyawamu. Stop bermain-main dengan masa depanmu. Stop bermain-main dengan hidupmu. Ya, mari kita buktikan. Kita lihat dalam Matius, ya, dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7, saya sambil buka ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara tahu apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya kita bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Apa isi firman dari Bapa Yahuwah melalui Tuhan Yahusa dan melalui para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya? Yaitu segala perintah-perintah, segala peraturan-peraturan hidup yang dia berikan untuk kebaikan kita di dunia ini, untuk dilakukan, bukan hanya untuk didengar, saudara. Ya, nah itu. Jadi di sini kehendak Bapa adalah menjadi pelaku firman pertama ya. Kemudian yang kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, lihatlah di sini ya, Tuhan Yahusa berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa pembuat kejahatan di sini? Bukan hanya sekedar kau membunuh, bukan hanya sekedar kau mencuri, bukan hanya sekedar kau mengutuki orang tuamu, tidak hormat kepada orang tuamu. It's more than that, ya. Karena terjemahannya di sini sebenarnya aslinya itu adalah nyala kamu sekalian yang tidak melakukan Taurat alaihim. Taurat, saudara, Taurat itu bukan hanya sekedar secuil yang
yang saudara tahu lah ya selama ini ya, tidak berzina, tidak yang segitu-segitu aja, enggak. Tapi ada aturan hidup yang lain juga yang harus kita ini lakukan. Kasih kepada Bapa juga kita harus perhatikan. Apa itu kasih kepada Bapa dalam 10 hukum? Ingat nggak? Ya, hukum pertama sampai hukum keempat ya. Itu kasih kepada Bapa. Apakah kita melakukan hal itu? Adakah Tuhan lain dalam hidup kita? Mungkin kau tidak sungkem dengan batu, mungkin kau tidak sungkem dengan dengan benda-benda ya. Tetapi apakah di hatimu kau sungguh mengasihi dia lebih dari apapun? Kalau engkau tidak mengasihi dia melebihi apapun di dunia ini, artinya engkau punya berhala lain dalam hidupmu, engkau punya sesembahan lain dalam hidupmu. Hati-hati itu. Ya, perhatikan. Kemudian hari Sabatnya Bapa Yahuwah, apakah engkau memeliharanya? Apakah engkau menguduskannya? Ya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya yang kepada sesama saja. Sebagai pembisnis, apakah engkau melakukan bisnismu dengan cara yang sudah sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada kita dalam kitab Tauratnya? Itu ada aturannya. Dalam Perjanjian Baru pun ada juga tertulis sebagai seorang pembisnis bagaimana kita harus hidup. Ya. Kemudian sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak muda, ya, sebagai seorang janda, sebagai seorang duda, apakah engkau hidup sesuai dengan aturan yang sudah Tuhan berikan dalam kitab Tauratnya? Sebagai seorang petani, sebagai seorang peternak, apakah engkau hidup sesuai dengan aturan hidup dalam peternakan, dalam perkebunan yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam kitab Tauratnya? Itu harus diperhatikan, saudara. Ada banyak aturan hidup. Jadi di sini nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, artinya nyala kamu sekalian para pelaku kejahatan. Kejahatan di sini adalah yang tidak melakukan Taurat Allahim. Ya, hati-hati saudara. Ya. Jadi ayo, ini hari terakhir, jangan bermain-main lagi, ya. Perhatikan firman Tuhan. Jangan melakukan yang satu tapi yang lainnya kalian buang. Kalian anggap itu tidak berguna. Tidak bisa seperti itu. Firman Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Tidak ada yang berubah, ya. Sekalipun kita rajin, umpamanya kita rajin ke gereja, oke lah ya, rajin pelayanan, ya, itu tidak menjamin. Di sini dikatakan apa? Sudah bernubuat, sudah mengusir setan, ya, demi nama Tuhan. At the end, nyesek saudara. Saya bersyukur, ya, beberapa tahun yang lalu sebelum masuk tahun 2016 ya, itu hampir sering sekali. Ya, di dalam doa suara datang kepada saya untuk membaca kitab Wahyu yang isinya adalah aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Aku tahu segala jerih lelahmu, tapi tidak kutemukan satupun berkenan di hadapan Bapa. Saya nangis, saudara. Setiap kali saya dikasih ayat itu, setiap kali saya dengar omongan itu, saya langsung nangis, saya bilang, apa salah saya, apa kurang saya Tuhan, kurang tulus apa saya Tuhan. Engkau lihat penderitaan saya dalam melayani Engkau, full time melayani Engkau. Engkau lihat bagaimana saya menderita dalam melayani Engkau, tapi saya ikhlas, saya tulus, saya senang melakukan itu semua, memberikan semua. Memang Tuhan nggak tinggalkan, saudara. Banyak mujizat saya terima selama saya full time pelayanan. Banyak pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang saya terima dari Tuhan. Ya, tapi itu tidak menjamin bahwa saya sempurna di hadapan Bapa. Ayat itu benar-benar memukul saya, membuat saya panik. Apa yang kurang? Akhirnya tahun 2016 ketika saya berdoa di kamar, saya sujud di situ. Disitulah Roh Kudus benar-benar seperti seorang guru yang berbicara, seperti seorang ibu yang berbicara menasehati saya. Saya menangis luar biasa. Dia ingatkan saya, kembalilah, lakukan apa yang sudah pernah engkau dengar. Memang dulu saya dari kecil rajin baca kitab Taurat. Ya, kemudian saya dalam sebuah organisasi keagamaan ya agama Kristen sih maksudnya, dalam sebuah denominasi, saya juga di situ diajarkan untuk melakukan apa yang ada dalam kitab Taurat. Tapi lama-lama ya mulai kompromi lagi. Disitulah
mulai ditegur, tapi saya tidak sadar. Nah, kali itu Roh Kudus singkapkan semuanya. Saya menangis di sana, saya bilang, ampuni saya. Saya kembali, saya tidak lagi makan apa yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Ya, saya tidak lagi merayakan apapun yang tidak disarankan oleh Tuhan, karena itu kejijikan di mata Dia. Itu adalah api asing. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang tidak Dia minta, yang tidak Dia ajarkan untuk kita lakukan, lalu kita bawa itu kepada Dia, itu adalah sebuah kejijikan. Itu adalah sebuah penghinaan kepada Dia yang Maha Kudus. Itu dosa. Dan jadi itu stop. Saya tidak mau lakukan lagi. Saya tidak peduli manusia bilang apa. Saya lebih peduli apa kata Tuhan. Saya lebih takut kehilangan Dia dibandingkan kehilangan kasih sayang, perhatian, ya, pertemanan. Saya tidak butuh itu semua. Apa gunanya saya memiliki dunia kalau Tuhan meninggalkan saya? Itu prinsip saya. Jadi saudara, tidak menjamin, ya, kau rajin ke pertemuan-pertemuan ibadah, kau rajin melakukan pelayanan, itu tidak menjamin. Itu baik kalau Tuhan suruh kamu melakukannya. Itu baik kalau Tuhan yang perintahkan kamu untuk melakukannya. Tapi kalau kau melakukan itu bukan berdasarkan perintah Tuhan, tapi karena maumu dan kau katakan, Tuhan aku kasih ini ya, Tuhan aku kasih ini ya, Tuhan aku lakukan ini udah untuk engkau. Tuhan bilang, kapan aku suruh kamu melakukan itu? Gak enak banget kan? Tapi itu fakta, saya ngalamin saudara. Ya, nah, jadi kita sekarang sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Israel, ya, yang saya sebut di sini dengan nama dalam bahasa Ibrani kuno, ya, bahasanya lah Tuhan Yahusa, dan Bapa yaitu Yahua, ya. Jadi kita mesti harus melakukan perintah-perintah Bapa. Kalau tidak, apapun yang kita lakukan akan sia-sia, saudara. Tidak akan membawa kita kepada hidup yang kekal, ya, tetapi kepada kematian yang kekal, api neraka. Itu, ya. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20. Ya, kita lihat di sini, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah. Berapa banyak orang Kristen yang rajin pelayanan, ya, sibuk ke sana kemari, ya, melakukan pelayanan. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka menertawakan iman orang yang lemah. Mereka membicarakan, ya, kelemahan iman seseorang ketika mereka takut. Ya, mereka tidak menjadi pelaku firman. Mereka meremehkan hari Sabat. Mereka membaca firman bukan untuk dilakukan, tetapi untuk dikhotbahkan kepada orang lain. Jadi, engkau pergi pelayanan, ya, hari Minggu, hari Sabtu kau latihan nyanyi, jadi worship leader, jadi singer, suaramu bagus. Tapi hari Senin sampai hari Jumat kau nyanyi untuk dunia. Itukah engkau bilang bahwa hidupmu itu untuk melayani Tuhan? Ya, pelayanan kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita mentaati Dia 24 jam sehari. Itu pelayanan yang benar. Menjadi pelaku firman. Bukan hanya di hari-hari tertentu, bukan hanya di waktu-waktu tertentu ketika engkau akan berkhotbah atau mengajar atau berdoa untuk orang lain, kau langsung tampil suci. No way. Itu tidak akan bekerja. Ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini orang-orang pelayanan. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan sibuk dalam pelayanan? Hari Minggu datang ke gereja, dengar, masuk kanan, keluar kiri, ya. Kitab suci ada di rumah di atas lemari. Dibuka setiap hari, entahlah. Ya. Kelakuan lebih buruk dari orang-orang dunia. Mereka orang dunia takut kepada karma. Tetapi orang Kristen, saya perhatikan gak takut sama karma. Gak takut pada buah perbuatan. Hasil dari buah perbuatan itu mereka gak takut. Karena apa? Itu statement, ya, yang menjadi iman konyol mereka.
Mereka berpikir dengan mereka menjadi orang Kristen, mati mereka pasti masuk surga. Asal ada salib di peti mereka, mereka masuk surga. Salah. Saya keras saudara karena saya mengasihi saudara. Jangan sampai hidupmu menjadi sia-sia. Dia telah membayar engkau dengan darah yang mahal. Dia korbankan dirinya karena dia begitu mencintaimu. Dia ingin engkau kembali kepada dia. Begitu dia menyayangi engkau. Jadi engkau jangan memandang remeh korban keselamatan yang dia sudah berikan kepadamu. Ya. Jadi perhatikan ini saudara, ya. Akan ditebang, dibuang ke dalam api. Karena engkau tidak menghasilkan buah pertobatan. Tidak ada buah pertobatan. Kau dibaptis asal dibaptis. Tidak ada buah pertobatan. Itu akan membuat engkau dibuang ke dalam lautan api. Tidak ada istilah masuk surga di sini. Ya. Kita lihat lagi di Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Lihat di sini ya. Ini tentang bagaimana Tuhan Yahusa ya bersama dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Lihat di sini. Walaupun terjemahan aslinya itu sebenarnya, maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebenaran yang bagaimana yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Israel. Supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Kebenarannya seperti apa? Harus melebihi kebenarannya orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana kebenaran para orang Farisi dan ahli Taurat? Kita lihat dalam Matius 23 ayat 2 sampai 3. Matius 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini saudara ya, kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu menduduki kursi Musa. Artinya apa? Mereka mengajarkan Taurat Allahim. Mereka mengajarkan firman Allahim kepada umat Allahim. Tetapi mereka sendiri tidak memberi contoh bagaimana cara melakukannya. Justru yang mereka paksakan kepada umat Allahim adalah melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allahim. Fakta. Bagaimana tradisi orang Kristen sekarang? Apakah sesuai dengan perintah Allahim? Saudara cek sendiri ya. Kalian cek sendiri tradisi orang Kristen yang mana yang tidak diperintahkan oleh Allahim. Tapi itu terus dilakukan. Kalau tidak dilakukan seperti hukum sosial. Dikucilkan, ya, diasingkan. Ya, itu termasuk penganiayaan. Penganiayaan secara mental itu saudara. Jadi di antara orang Kristen pun sering melakukan penganiayaan terhadap saudaranya sesama Kristen hanya karena apa? Ada orang-orang Kristen sendiri yang mulai melakukan firman Tuhan. Diancam mau dipenjara. Ya. Saya ngalamin itu, diancam mau dipenjarakan. Oleh pendeta lagi saudara. Hanya karena apa? Saya melakukan sabat. Ya. Ada anak-anak muda yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan ya dalam kitab Taurat ya. Mereka memilih untuk Bible study dibandingkan jalan-jalan ya sama teman-teman gereja gitu. Itu pernah terjadi pada saya. Anaknya diusir dari rumah. Itu fakta pernah terjadi. Itu yang diajarkan di sini. Para ahli Taurat begitu, menganiaya Yahusa begitu mereka. Karena Yahusa tidak tunduk kepada aturan tradisi. Yahusa hanya tunduk kepada perintah bapaknya. Yahusa hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Yahusa melakukan
hari-hari raya juga sesuai dengan kalender, waktu yang ditentukan oleh bapaknya. Tapi orang Yahudi memiliki waktunya sendiri. Makanya seringkali Tuhan Yahusa di situ berkata, belum waktuku, kamu pergilah duluan. Itu ya, ada itu di kitab Yohanes. Saudara, hati-hati di sini, ya. Bagaimana kita hidup? Jangan menjadi Kristen yang konyol. Ya, kita hidup di masa-masa hari terakhir. Tidak mudah, saudara. Kalau masih hidup seperti itu, jangan harap bisa menghasilkan buah pertobatan dalam waktu yang singkat. Ini dibutuhkan buah pertobatan. Bukti bahwa engkau bertobat, dan kau harus tahu engkau bertobat dari hal apa. Dan kau harus menghasilkan buah dari pertobatanmu itu. Ya. Kalau saya bisa ambil lagi dari kitab Esdras, ya. Esdras itu sebenarnya Ezra, ya. Tetapi ini kitab ini sengaja memang dihilangkan dari kanonisasi untuk menyembunyikan kebenaran. Itu mengapa Tuhan Yahusa berkata supaya kita mencari kebenaran itu, ya. Kenapa kebenaran itu harus dicari? Karena hilang, karena disembunyikan, saudara. Ya, ini bukan baru-baru dihilangkan, udah dari lama. Ya. Ada begitu banyak kebenaran yang disembunyikan, sengaja disingkirkan untuk menyembunyikan kebenaran, memisahkan manusia dari Allahim. Ya, saya akan kutip di sini. Ini sedikit saja, tapi nanti kita akan bahas tentang kitab Esdras, ya, yang membuka banyak hal tentang keadaan dan bagaimana kehidupan orang-orang yang akan diselamatkan di hari terakhir. Di sini judulnya tentang janji pembebasan dari Allahim. Kepada siapa janji pembebasan ini? Ya, kita akan baca di sini dari Esdras 16 ayat 74, ya. Ayat 74 sampai ayat 78 saya akan baca. Dengarlah, hai orang-orang pilihanku, firman Yahweh. Lihatlah, hari-hari kesengsaraan sudah dekat, dan aku akan membebaskan engkau daripadanya. Siapa yang akan dibebaskan dari hari-hari kesengsaraan itu? Sabar, ya. Jangan takut atau bimbang, karena Allahim adalah penuntunmu. Dia akan menuntun, ya. Engkau yang memelihara. Nah, inilah orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allahim. Engkau yang memelihara perintah-perintah dan peraturan-peraturanku, firman Yahweh Allahim. Jangan biarkan dosa-dosamu menarik engkau kembali jatuh, atau kejahatan-kejahatanmu menang atasmu. Maka mati di sini sangat diperlukan. Setiap hari kita harus mati, menyangkal diri, ya. Itu mengapa sebelum orang dibaptis harus tahu apa itu baptisan yang sebenarnya. Celakalah mereka yang tercekik oleh dosa-dosa mereka dan dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan mereka. Mereka suka melanggar firman Tuhan, ya. Mereka melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh firman. Sama seperti ladang tercekik dengan semak belukar dan jalan-jalannya dipenuhi dengan semak duri, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melewati. Hidupnya tidak pernah jadi berkat. Ya, ini seperti toksik, ya, orang-orang toksik, ya. Enggak dari perbuatannya, enggak dari kata-katanya, tidak bisa menjadi berkat. Nyakitin, ya. Sampah, pokoknya semua sampah. Ini benar-benar sampah, ya. Tidak membangun, ya. Kemudian kelakuan juga bikin orang nangis, gitu, ya. Bikin keluarga nangis. Jauh dari moral yang bagus, ya. Nilai moralnya minus. Itu diasingkan dan diserahkan untuk dimakan oleh api. Saudara melihat nggak banyak orang Kristen seperti ini, kelakuannya lebih buruk, lebih bejat dari orang-orang yang bukan Kristen. Orang-orang yang tidak pernah ke gereja lah, saya bilang. Orang-orang yang tidak pernah baca kitab suci. Alkitab maksud saya, ya. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Karena itu, terlalu beriman dengan kata-kata itu asal engkau percaya. Asal engkau jadi orang Kristen, kau mati, petimu ada salibnya, masuk surga kau.
Ini namanya orang Kristen konyol, saudara. Berhenti menjadi orang Kristen yang konyol ya. Berhentilah sekarang, berhenti saudara. Gak ada waktu lagi. Kalau engkau tidak bertobat hari ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena kesusahan besar datang kepada seluruh dunia. Dan Tuhan hanya akan melepaskan orang-orang yang melakukan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya. Atau disebut Taurat Alaihim. Oke, sampai di sini. Ya, mungkin bisa disebut renungan, juga bisa disebut sebagai nasihat. Ya, karena saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Israel, bagaimana dia mengajar saya, menegur saya. Karena saya mengasihi saudara semua. Ya, saya tidak bisa pergi ke sana kemari seperti dulu lagi. Ya, tapi hanya lewat ini. Lewat YouTube ini saya bisa menyampaikan kebenaran ini. Dan saya berharap kebenaran ini betul-betul bisa bekerja dalam hidup saudara dan membawa saudara kembali kepada jalan yang benar untuk keselamatan jiwa kita semua. Bapa Yahwa memberkati dan mengasihi, memberikan segala yang engkau butuhkan untuk pertumbuhan imanmu, untuk kesehatan tubuh jasmanimu, dan untuk damai sejahtera dalam jiwamu melalui Yahusa, keselamatan kita, yang juga adalah Tuhan kita yang harus kita taati. Amin.